Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sebab, bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama. Tertulis dalam kitab 1 Samuel 30 ayat 24. Tujuan firman pada malam ini adalah: siapa menyiapkan parasut? Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Samuel 30 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama, dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang.
1 Samuel 30 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Topik dari ayat emas renungan kita adalah: tidak ada pelayanan bagi Kristus yang tidak berarti menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Yesaya 40 ayat 26. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Charles Plum sedang duduk di sebuah restoran ketika seorang pria menghampirinya dan berkata, "Anda Plum, kan, yang menerbangkan pesawat jet tempur di Vietnam? Anda pernah berada di pesawat pengangkut Kitty Hawk sebelum Anda tertembak jatuh. Bagaimana Anda bisa tahu semuanya?" tanya Plum. Pria yang ternyata berada satu kapal induk dengan Plum itu menjawab, "Saya yang menyiapkan parasut Anda." Kemudian ia menambahkan, "Tampaknya parasut itu berfungsi dengan baik." "Memang," sahut Plum. Malam itu Plum membayangkan pria itu sedang berdiri di atas meja dalam perut kapal induk dan melipat parasut dengan hati-hati bagi orang-orang yang hidupnya mungkin bergantung pada parasut tersebut. Plum merasa sedih dan menyesal saat ia berpikir, "Berapa kali aku telah melewati pria ini tanpa mengucapkan selamat pagi. Hanya karena aku seorang pilot pesawat jet dan ia seorang kelasi rendahan." Kisah ini mengingatkan kita akan perkataan Daud dalam bacaan Alkitab hari ini. 200 anak buah Daud yang sudah terlalu lelah untuk maju memerangi orang Amalek tinggal di perkemahan untuk menjaga perbekalan. Namun, ketika Daud kembali dari medan perang, ia tidak membedakan mereka dengan orang-orang yang berperang bersamanya. Ia berkata, bagian mereka adalah sama. 1 Samuel 30 ayat 24. Dalam melayani Allah, tidak ada orang yang posisinya lebih tinggi atau rendah. Tidak ada tugas yang mulia atau hina. Kita semua bergantung satu sama lain. Jangan pernah lupakan mereka yang menyiapkan parasut kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami.
ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.